Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, jangan kalian saling najash. Apa itu najash? Nanti kita jelaskan insyaallah. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas penjualan yang lain. Apa itu maksudnya? Nanti kita jelasin insyaallah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persatuan kita bersatu di atas iman, karena Rabb yang kita sembah sama, satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, persatuan di atas akidah, di atas iman, itu adalah persatuan yang paling kuat, hatta dibanding dengan persatuan atas hubungan darah, keluarga. Lebih kuat lagi persatuan di atas iman. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, maka la yazlimuhu wa la yakhzuluhu. Orang muslim tadi jangan sampai menzalimi saudaranya, jangan sampai membiarkan saudaranya. Yakhzuluhu itu artinya saudaranya lagi butuh ditolong, dibiarin, itu namanya yakhzul, menelantarkan, membiarkan. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkan saudaranya. Yahqir itu meremehkan. Saya tanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa alasan seseorang kok berani merendahkan orang lain, berani merendahkan saudaranya? Alasannya apa, Pak? Dia lebih baik daripada orang yang dia rendahkan, betul nggak? Subhanallah, setelah Nabi melarang kita nggak boleh merendahkan orang lain, Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi berisyarat ke dadanya sambil ngasih tahu 3 kali. Takwa itu di sini. Apa maksudnya ini? Apa alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain? Sedangkan kata Allah di dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia ada yang paling bertakwa. Kemudian Nabi bilang takwa itu di sini. Kita nggak bisa melihat hati orang, kan? Nah, yang paling ngerti siapa orang yang paling mulia di antara kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak pantas kita merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita rendahkan justru dia jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia begitu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim.
Cukuplah seseorang dianggap jelek ketika dia meremehkan saudaranya. Cukup. Nabi yang bilang ini. Seseorang dianggap jelek, ya, seseorang dianggap buruk dengan satu kesalahan, yaitu apa? Merendahkan saudaranya, meremehkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya. Gak boleh ditumpahkan, gak boleh dilukai, gak boleh disakiti, gak boleh dibunuh. Wa maluhu, haram hartanya. Tidak boleh kita ngambil harta saudaranya dengan cara yang zalim, gak boleh. Banyak cara-cara yang zalim. Merampok, begal, maling, mencuri, korupsi, nipu. Orang hutang gak ada niat bayar, itu ngambil harta saudaranya secara zalim. Dapat arisan pertama, kabur dia. Itu ngambil harta saudaranya dengan zalim. Ambil harta orang banyak lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, subhanallah. Wa irduhu, haram apanya lagi? Kehormatannya haram dijatuhkan. Gak boleh, Pak. Haram mempermalukan saudaranya di hadapan orang lain. Ya, di hadapan orang banyak. Bahkan dosanya ini lebih besar daripada berzina. Nabi pernah menerangkan bahayanya riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, riba itu memiliki lebih dari 70 pintu. Dan pintu riba yang paling rendah adalah orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Riba yang paling rendah. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling riba, seseorang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Subhanallah. Besar dosanya, ya, mempermalukan saudaranya. Bapak juga hati-hati nanti kalau lagi di grup ribut-ribut, ya. Niatnya baik nih, mau nasehatin anggota grup yang posting sesuatu yang nggak bener. Tapi kadang-kadang kita nasihatinnya kelewatan sampai mempermalukan orang itu, betul nggak? Maka yang paling selamat ditekan lama postingannya, pilih yang titik 3 itu, balas secara pribadi. Nah, nasihatinnya pribadi aja, Pak, jangan di grup. Itu lebih menjaga wibawa dia. Minta tolong, Pak, postingan Bapak dihapus aja, kayaknya kurang pantas. Khawatir ada yang tersinggung. Kadang-kadang kita nggak ngerasa, niat kita bercanda, iya nggak, Pak? Itu lebih terhormat, lebih elegan daripada kita merasa diri hebat, merasa diri lebih lama ngaji misalnya, terus nasihati orang di grup. Di grup itu mirip seperti lagi ngumpul kan, bareng-bareng. Orang lain melihat kan. Ya, subhanallah. Ini harus lebih dijaga lagi. Yang tadi saya bilang, persatuan di atas iman, di atas agama itu lebih kuat daripada sebab apapun. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Dimanapun dia tinggal, Pak. Orang mukmin ada di mana? Di Mekah, di Madinah, di Palestina, di Mesir, Suriah, Yaman. Pokoknya dimanapun orang mukmin itu berada, itu tetap saudara kita. Kemudian Allah tekankan lagi Al-Isra ayat 53, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata yang baik. Nih, kunci menjaga persatuan adalah berkata yang baik. Tentunya berkata kepada siapa ini? Ya saudara-saudaranya.
Ini kuncinya, Pak. Berkata yang baik. Mana? Alasannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana yanzaghu bainahum." Sesungguhnya syaitan itu ya saling berusaha untuk mengadu domba di antara mereka. Di antara siapa nih? Kaum mukminin. Ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan di antara manusia supaya saling musuh-musuhan. Makanya Allah sebut syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia. Saya sudah sampaikan di sini. Lucunya manusia itu, Allah sudah terangkan syaitan itu musuh kita. Ya, kalau ditanya kita nggak mau temenan sama syaitan, tapi malah saudaraan. Bener nggak Pak? Bapak mau nggak temenan sama syaitan? Ya, nggak mau kan? Apa kata Allah? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu saudaranya syaitan. Ya, orang mubadzir itu orang apa Pak? Boros. Kayak contohnya nih, ada aqua gelas, dicolok, minum setengah doang, nggak dihabisin. Mubazir nggak? Mubazir. Allah bilang apa? Mubazir saudaranya syaitan. Na'udzubillah. Apalagi Pak? Makan di prasmanan. Ya Allah, saya kalau ke kondangan itu kebuang-buang itu Pak nasi, bahkan dagingnya itu rendangnya dibuang. La ilaha illallah. Kalau kira-kira nggak habis, yang ngambilnya secukupnya aja. Jangan disisain terus dibuang. Mubazir ya. Kemudian di ayat yang lain, bukan ayat, hadis, inna syaitan qad aysa an ya'budahu al-musallin fil jaziratil Arab. Fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan putus asa. Dari mana? Supaya orang-orang yang sholat nyembah dia. Orang yang di mana ini? Di jaziratul Arab. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah tuh, syaitan masih terus berusaha supaya disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Sekarang udah putus asa, saking kokohnya tauhid di sana. Ya, saya itu masih bingung sama orang-orang yang benci kepada negara Arab Saudi, benci sama Mekah, benci sama Madinah. Ada orang yang anggap Mekah Madinah itu sarangnya Wahabi. Ya, justru Nabi pernah bersabda, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular pulang ke sarangnya. Siapa itu yang bilang Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merekomendasi. Maka kalau mau belajar Islam yang benar, ya ke pusatnya, kota di mana Nabi menyebarkan hadisnya, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ya, pusat Islam ya di sana. Kan saya bingung sampai sekarang, kok ada dai-dai, ustadz-ustadz yang masih memprovokasi supaya orang-orang membenci negara Arab. Ya, na'udzubillah, hati-hati. Ya, walakin fit tahrishi bainahum, syaitan putus asa supaya dirinya disembah, tapi syaitan tetap memprovokasi kaum muslimin supaya apa? Berantem. Dengan cara apa? Adu domba, diadu domba. Ya, la ilaha illallah. Kadang-kadang orang yang nggak suka Muhammadiyah dibentrokin sama Nahdlatul Ulama. Iya nggak Pak? Dicari perbedaan-perbedaannya supaya semakin benci. NU dibentrokin sama Salafi, dibentrok-bentrokin Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kita lupa Tuhan yang kita sembah itu satu, Allah Pak. Mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama, Salafi, Persis, semua itu kaum muslimin, saudara. Kenapa kita tidak mencari persamaannya? Itu sholatnya sama 5 waktu,
maghribnya sama 3 rakaat. Orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yang dicari itu perbedaan-perbedaan, sehingga menumbuhkan kebencian di dalam hati kaum muslimin. Na'udzubillah. Ingat, kita itu sama, Pak, sama-sama nyembah Allah. Kita sama-sama orang Islam, kita bersaudara. Ya, subhanallah. Nah, di sini supaya kita menguatkan persatuan kita, persaudaraan kita di atas Islam, Nabi kita sama, Pak, Nabi Muhammad SAW. Maka kita kembali ke syariatnya Nabi, bagaimana kita mempererat persaudaraan kita. Yang pertama, kalau ketemu saudaranya, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya. Siapapun itu, Pak, apapun golongannya, kalau dia Muslim, dia saudara kita. Ya, kenapa kita salam kok sama teman pengajian doang? Bingung saya kan. Ada hadisnya tuh, Pak. Kalau kasih salam ke teman yang satu golongan doang, enggak, Pak. Ketemu Muslim siapa saja, apapun mazhabnya, saudara. Nabi bilang, ya, sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ya, yang manis, Pak, mukanya. Ya, sama saudara, Pak. Ini ada muka manis cuman sama pelanggan. Iya nggak, Pak? Kalau yang kerja di apa itu? Toko-toko itu, Masya Allah, ada yang bisa dibantu, manis kan? La ilaha illallah. Pas pulang sama suaminya, asem. Allahu Akbar. Hati-hati nih ya. Nabi perintahkan muka kita berseri-seri sama siapa? Saudara seiman. Ya. Kemudian apa lagi? Senyum, Pak. Senyum itu gratis. Gigimu bukan aurat. Betul? Kenapa susah nunjukin giginya? Mulai sekarang ketemu temennya, giginya liatin. Ya. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajahmu untuk saudaramu dihitung sedekah. Mungkin aja ada orang yang masuk surga gara-gara senyum itu, Pak. Bisa jadi. Amalan-amalan yang lain ternyata nggak ikhlas dia. Salatnya ria, sedekahnya ria, ya, umrohnya ria, hajinya ria, senyumnya ikhlas, Pak. Ketemu saudaranya itu kayak senang banget. Bahkan sampai disalamin, sampai ditanya kabarnya, seneng ketemu saudara muslim. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu diantara alasan beliau hidup di dunia. Maksudnya dia masih semangat hidup di dunia itu ada 3, Pak. Saya lagi nyari di memori saya nih. Kadang-kadang kayaknya ada yang lupa nih. Yang pertama adalah sholat malam. Yang motivasi dia hidup di dunia itu sholat malam, Pak. Selama masih bisa sholat malam, dia semangat hidup. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, senang bertemu saudara muslim. Wah, luar biasa. Itu 3 hal yang memotivasi Umar masih mau melanjutkan hidup di dunia. Kalau Bapak motivasinya apa, Pak, hidup di dunia? Apa, Pak? Masih semangat ngumpulin harta, Pak? La ilaha illallah. Usia kita udah senja, Pak, udah sore. Bentar lagi matahari terbenam. Setuju nggak, Bapak? Hah? Masih mikirin ngumpulin uang, numpuk-numpuk harta. La ilaha illallah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sering dengar kan, Pak, ayatnya? Tahu artinya enggak? Hah? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Nah, Allah yang bilang, Pak. Allah yang bilang celaka. Siapa? Setiap pengumpat. Humazatil lumazah. Pengumpat. Siapa itu pengumpat? Allah tafsirkan sendiri.
alladzi jama'a malan wa 'addadah. Para pengumpat itu adalah biasanya orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung hartanya. Tuh, Pak. Apa kata Allah? Celaka. La ilaha illallah. Betul, Bapak nggak ngitung-ngitung harta, tapi sering ngecek saldo kan? Ayo, sama aja itu. Dicek lagi. Sehari berapa kali ngecek saldo? Nggak tahu. Khawatir kan berkurang hartanya? Kenapa kita nggak khawatir berkurang pahalanya? Dengan cara menzalimi saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, menebarkan salam. Yang pertama tadi apa, Pak? Muka yang berseri-seri. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, menebarkan salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini kebenaran mutlak, Pak. Nabi yang ngabarin. Yang bisa masuk surga hanya orang yang beriman. Bukan orang mukmin, neraka selamanya, Pak. Ya, orang yang mati bukan agamanya Islam, neraka selamanya, Pak. Gak bisa tawar-tawar. Tidak sebagaimana orang-orang liberal yang masih membela agama-agama lain. Kata Allah, innad dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Jaga akidah anak-anak kita, Pak. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan keimanan kalian tidak akan sempurna sampai kalian saling mencintai. Sesama muslim saling mencintai, Pak. Nabi yang pesan ini. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak aku tunjukin satu amalan? Kalau kalian mengamalkan itu, kalian akan saling mencintai. Mau nggak, Pak? Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kenapa menyebarkan salam kok bisa menumbuhkan cinta? Bisa saling mencintai sesama muslim. Ternyata makna salam itu sangat dalam, Pak. Assalamu alaikum. Keselamatan atas kalian, ya, atasmu. Apa yang dimaksud keselamatan? Selamat dunia akhirat. Di dunia selamat dari musibah, selamat dari masalah, selamat dari ujian. Ya, termasuk selamat dari kesyirikan, selamat dari kekafiran. Di akhirat selamat sampai masuk surga. Makanya di surah Az-Zumar, ya, udkhuluha bisalam. Ya. Orang nanti masuk surga tuh dikasih salam, Pak, sama para malaikat. Salamun alaikum tibatum. Ya. Jadi kalau kita mau saling mencintai, gimana, Pak, caranya? Sebarkan salam dimanapun kita berada. Itu salam itu doa, Pak. Saya nih ngucapin salam sama Bapak, ya. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Semoga engkau selamat. Semoga Bapak selamat. Selamat di mana? Selamat dunia, selamat akhirat. Walaupun namanya Pak Selamat, Pak, ya. Selamat dunia, selamat akhirat, Pak. Kok bisa pas banget, ya? Masya Allah. Itu maksudnya, Pak. Nah, ini orang tuanya juga mendoakan supaya anak saya selamat dunia akhirat. Makanya dikasih nama apa? Selamat. Subhanallah. Betapa tulusnya orang tuanya, ya, mendoakannya sampai dijadikan nama, ya. Subhanallah. Jadi itu maknanya. Makanya kalau salam yang benar, jangan assalamualaikum. Apa itu artinya? Gak tahu. Apalagi kum doang, ya. Assalamualaikum. Orang Indonesia kumnya yang panjang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Yang benar itu assalamualaikum. Kita kan udah belajar. Ibadah itu tidak diterima kecuali memenuhi dua syarat. Ikhlas dan ittiba'. Lah kalau assalamualaikum itibanya kemana? Nggak tahu saya. Yang itiba kepada Rasulullah itu assalamualaikum. Nah, baru dapat pahala salamnya, ya. Nah, mungkin itu gara-garanya. Doanya nggak benar, gimana mau dikabulin? Ya. Assalamualaikum.
Kalau waalaikumsalam masih benar, walaupun bukan waalaikumussalam. Kenapa? Berarti salamnya dinakirohin, nggak ada alif lamnya. Yang bapak-bapak yang belajar bahasa Arab ngerti salah. Kalau ada alif lamnya kan harusnya bacanya waalaikumussalam gitu kan. Tapi kebiasaan kita jawabnya apa? Waalaikumsalam gitu kan. Pakai nada tuh, Pak. Waalaikumsalam. Karena ramah orang Indonesia ya. Masih benar, Pak. Salamnya jadi nakiro, salamun. Jadi kalau ditulis bahasa Arab, waalaikumsalamun gitu. Masih benar. Tapi kalau untuk mengucapkan ada dua, entah assalamualaikum atau salamun alaikum. Ada dua. Boleh salamun alaikum atau assalamualaikum. Ya, subhanallah. Ini dasar banget nih belajarnya ini ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukan. Abdullah bin Salam cerita. Ya, Abdullah bin Salam siapa, Pak? Mantan pendeta Nasrani itu, Pak. Masuk Islam. Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? Awwala syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afshus salam. Kata Abdullah bin Salam ya, ucapan pertama yang aku dengar dari Rasulullah SAW ketika Nabi nyampe kota Madinah, apa pesannya Nabi? Wahai manusia, sebarkanlah salam. Tuh. Ya bahasa kitanya, sunnah pertama yang Nabi ajarkan di kota Madinah apa? Menyebarkan salam. Assalamualaikum. Ya, udah dibiasain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang berikutnya apa, Pak? Berjabat tangan. Berjabat tangan ini termasuk sunnah yang dikerjakan di antara para sahabat, yaitu Qatadah ya berkata kepada Anas bin Malik, hal kanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat itu saling bersalaman, berjabat tangan? Kata Anas bin Malik, na'am. Berarti jabat tangan bukan tradisi doang, Pak. Bukan kebiasaan orang Indonesia doang, termasuk kebiasaan para sahabat. Kalau kita mengamalkan kebiasaan sahabat, berpahala tidak? Berpahala. Kenapa? Sahabat dapat rekomendasi dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai sahabat, sahabat ridho terhadap Allah. Lebih semangat, Pak, jangan ragu-ragu, Pak. Jabat tangan sunnah, ya, bukan sekedar tradisi. Kemudian ini agak berat ini, Pak, karena harus keluar budget ini. Saling memberi hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Kalian saling memberi hadiah, akan saling mencintai. Ingat, Pak, ya, Nabi bilang apa? Saling. Jangan kepengennya dikasih terus. Dikasih enak nggak, Pak? Enak. Bapak ya, kalau Bapak seneng dikasih hadiah sama temennya, maka hal yang sama juga berlaku. Temen Bapak seneng kalau Bapak kasih hadiah ke dia. Betul nggak, Pak? Nah, makanya Nabi bahasanya saling, ya, subhanallah. Tapi bukan ngutangin, Pak, ya. Ini saya bongkar aja di sini nih. Kita katakan oknum lah, kalau bukan seluruhnya oknum. Dulu saya orang Jawa, Pak. Ini bukan mendiskriminasi salah satu suku, enggak. Saya orang Jawa. Saya lihat dulu kebiasaan di keluarga saya, di saudara saya. Kalau ada orang hajatan, saudara-saudaranya pada bantu tuh, ngirim bihun 1 bal, ngirim beras sekian karung, aqua gelas sekian dus, bener ya? Subhanallah, yang saya miris ngelus dada, ternyata dicatat siapa yang ngirim. Besok kalau yang ngirim itu bikin acara, dikembalikan, Mbak. Bener gak sih, Pak? Takutnya cuma di keluarga saya doang ini. Nah, kalau ini terjadi ya mohon agak dirubah.
Kalau kita mau sedekah, mau kasih hadiah ke saudaranya lagi butuh kan? Lagi butuh dibantu kan? Yang ikhlas kalau bantu. Jangan mengharap dibalikin. Ya. Kalau ditanya mesti jawabannya Masya Allah. Bapak milih dibalas sama manusia apa dibalas Allah? Pasti jawabannya dibalas Allah. Kenapa? Manusia itu kalau balas ngecewain Pak. Bener gak? Dulu kita ngirim aqua gelas ya, mereknya yang mahal. Bener gak Pak? Pas kita bikin acara dikirimnya yang paling murah. Ya begitu juga ya, yang lain-lainnya, ya enggak? Makanya jangan ngarap sama manusia. Ini sering saya ulang-ulang, saya nggak bosan-bosan ulang-ulang ya. Kapan waktu kita dikecewain manusia, kita sibuk nyalahin orang yang ngecewain kita, tapi kita lupa menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya kecewa? Karena saya berharap kepada manusia. Tuh, siapa yang salah? Sayanya salah. Harusnya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba. Gitu. Ya, jadi saling ya Pak ya, kasih hadiahnya ya. Jangan ngarep dikasih terus. Ya, subhanallah. Yang berikutnya, menunaikan hak-hak sesama muslim. Ada berapa Pak? 6. Yang pertama ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudara muslim, ucapkan salam. Ingat Pak ya, muslim Pak ya. Ketemu orang Nasrani, jangan salam apa. Gak boleh doain orang kafir, keselamatan, gak boleh, haram. Loh, yang Nasrani, ibunya gimana? Tetap gak boleh. Nabi itu dilarang mendoakan pamannya, ya kan? Kalau doakan dapat hidayah, silakan. Dianjurkan. Semoga orang-orang di luar Islam dapat hidayah sehingga masuk Islam. Itu boleh doa hidayah ya. Yahdihumullah misalnya. Yahdihimullah. Kalau ada orang situ yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah. Allahu yahdik juga boleh. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau salam khusus saudara muslim. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhi undangannya. Undangan apa nih Pak? Poster pengajian itu undangan juga loh. Ayo. Di-share di grup ya kan? Bapak-bapak hadirilah pengajian ba'da subuh, Ahad misalnya ya. Atau ba'da maghrib, malam Jumat atau malam Ahad gitu. Ada kan? Itu undangan loh Pak, hati-hati loh. Ya kan, hadirilah kan, suruh hadir kan? Ayo loh. Nah, maka yang dimaksud di sini undangan apa? Makan. Ya. Yang dimaksud di sini undangan makan. Biasanya kalau undangan makan itu ada acara apa? Akikah, walimah ya. Datang Pak. Bapak kalau bikin acara walimah, nggak ada yang datang, sedih nggak Pak? Ya Allah, itu sampai nangis itu. Atau bikin acara akikah lah, nggak ada yang datang. Nah kadang-kadang tradisi di Indonesia ini sungkan. Datang kok nggak bawa apa-apa ya, bawa apa? Amplop ya kan? Nah, biar semangat datang Bapak, kalau ngundang teman-temannya di bawahnya ada catat-catatan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon jangan bawa apa-apa gitu. Semangat itu datangnya. Bener nggak? Iya. Saya ngacungin jempol Pak. Orang-orang yang bikin walimahan, parasmanan, nggak ada kotak amalnya di situ. Salut. Bener Pak. Bikin prasmanan walimahan itu murni sedekah Pak. Jangan mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya, ini udah ngaji sunnah, kotak amalnya gede Bang. Di gedung mana gitu ya. La ilaha illallah. Ya, yang ikhlas kalau sedekah. Akikah itu murni sedekah Pak. Walimah juga murni sedekah. Jangan mengharapkan imbalan dari orang yang datang. Jangan Pak. Bismillah. Kita berani sedekah, mentalnya itu yang berani Pak. Allah yang balas.
Tadi kalau ditanya minta dibalas manusia apa dibalas Allah? Dibalas Allah. Tapi besok bikin acara ada kotak amalnya. Berarti belum jujur jawabnya ini. Ya. Ini pesan saya, Pak. Kalau mau yang datang rame, bawahnya ada catatan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon jangan membawa sesuatu apapun. Saya pernah, Pak, datang. Masya Allah ini udah ngaji sunnah. Saya datang akikahan. Sendirian. Ditanya, Ustadz, mana anak istrinya? Saya jawab, katanya jangan bawa apapun. Saya nggak bawa istri saya, nggak bawa anak saya. Betul. Ya, saya bercandain. Masya Allah. Ya la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, ya, la yu'mi, bukan yang tadi udah berapa? Salam terus diundang ya. Yang berikutnya, Pak, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila diminta nasihat, maka nasihati. Ini dalil-dalil, Pak, ustadz-ustadz nggak berani nolak kalau diminta ngisi kajian. Ya, karena ini dalilnya. Apabila dimintai nasihat, maka nasihati. Ini diantara dalil ustadz-ustadz ketika diminta ngisi nggak berani nolak. Saya nolak itu kalau bentrok, Pak. Udah duluan di sini, yang tempat lain minta juga, ya mohon maaf gitu. Paling banter nanti saya kasih nomor teman saya yang lain, ustadz yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat ya. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Ada syarat ini, Pak. Apabila saudaranya bersin kemudian baca alhamdulillah, maka fasammithu, doakan rahmat, yarhamukallah. Enggak semua orang bersin, Pak. Ini contoh dari Nabi. Ada sahabat tuh dua. Yang satu bersin, bilang alhamdulillah, Nabi doakan yarhamukallah. Sebelahnya bersin, nggak bilang alhamdulillah, Nabi diem aja. Kesinggung nih yang nggak didoain. Ya Rasulullah, kok si itu kalau bersin didoakan, saya kok bersin nggak didoakan? Dibilang sama Nabi, dia bilang alhamdulillah, makanya saya doakan. Nah, Nabi nih yang mengajarkan mendoakan orang bersin itu kalau yang bersin bilang alhamdulillah. Nah, berarti butuh pembiasaan juga. Istrinya di rumah bersin, nggak bilang alhamdulillah kan? Ajarin mana alhamdulillahnya. Nah, dia bilang alhamdulillah, baru doakan yarhamukillah. Nanti istrinya doa lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah, ini keluarga ini bahagia ini, Pak. Ya. Keluarga mana lagi yang lebih bahagia daripada keluarga yang saling mendoakan kebaikan? Coba ya, saya ulang ya. Istrinya bersin. Dia bilang apa? Segala puji milik Allah. Suaminya bilang apa? Semoga Allah menyayangimu. Istrinya balik lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada. Masya Allah. Itu Pak artinya. Ya. Keluarga mana lagi yang Allah berkahi? Kecuali keluarga-keluarga yang saling mendoakan kebaikan. Lah kalau ini udah terjadi kebiasaan suami istri, kan ditonton sama anaknya. Betul nggak, Pak? Besok anaknya bersin, anaknya yang bilang alhamdulillah. Orang tuanya doakan, yarhamukallah. Anaknya bilang lagi, yahdikumullah yuslihu balakum. Ada yang kurang tuh saya terjemahin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya apa, Pak? Semoga engkau selalu di dalam hidayah dari Allah dan Allah perbaiki kehidupanmu. Masya Allah doanya. Ada wa yuslihu balakumnya, Pak ya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki kehidupanmu. Perkara apa itu, Pak? Perkara bersin. La ilaha illallah. Begitu indahnya syariat Islam, Pak. Perkara bersin aja sampai memperbaiki kehidupan seseorang. Subhanallah. Yang kelima ya. Wa idza marida fa'udhu.
Apabila saudaranya sakit, maka jenguk, tengok. Ini juga kadang-kadang menjadi sungkan gara-gara mau nengok nggak bawa apa-apa. Betul nggak, Pak? Kayak ada rasa malu gitu nggak bawa apa-apa. Pak, tanya sama yang sakit. Yang diharapkan itu adalah kehadiran Bapak. Bukan sesuatu di tangannya, bukan. Kenapa? Ketika ada seseorang sakit, kemudian jamaah pengajiannya jenguk, teman-teman tetangganya jenguk, dia termotivasi pengen sembuh. Kenapa? Kehadiran saya masih diharapkan. Coba misalnya ada satu orang sakit, gak ada yang jenguk sama sekali, sedih Pak, gak semangat hidup. Berarti selama ini saya tidak diharapkan kehadirannya, iya gak Pak? Sedih itu Pak orang. Nah, makanya kalau mau jenguk teman yang sakit, saudara yang sakit, jangan nunggu 3 hari Pak. Iya, kan Nabi kan biasa kalau selesai salam, sholat, madhep ke jamaah, ngapain Pak? Absen itu Pak. Dilihat sahabat-sahabatnya yang datang ke masjid. Ada sahabat yang nggak ke masjid, ditanya, kemana si fulan? Sakit ya Rasulullah. Habis sholat itu jenguk Pak. Datang doakan kesembuhan. Tuh, nggak nunggu 3 hari. Mana hadisnya? Jenguk orang sakit nunggu 3 hari, mana hadisnya? Ada nggak? Saya nggak berani bilang nggak ada. Ya saya belum nemu gitu loh. Belum baca. Punten ini ya, na'udzubillah. Orang saudaranya sakit nih. Masih 1 hari ini. Bagaimana kalau hari kedua meninggal, Pak? Nyesel nggak Bapak? Jadi jangan nunggu 3 hari. Kapan waktu dengar saudaranya sakit? Bismillah, Pak. Ya kalau ada rezeki lebih ya roti tawar yang nggak bisa ditawar lah ya, misalnya ya. Bener kan? Susu yang nggak mengandung gula lah, yang murni, ya bismillah ya. Berapa sih Pak roti tawar nggak bisa ditawar? 15.000 ya. Bismillah. Jadi di antara hak sesama muslim adalah menjenguk saudaranya yang sedang sakit ya. Kemudian yang terakhir adalah wa iza mata fattabi'ahu. Apabila saudaranya meninggal, iringi jenazahnya. Jadi ada perintah atau anjuran mengiringi jenazah. Biasanya kan nggak semua orang bisa hadir dari awal ya, dari proses pemandian, mengkafani, nyolati kan. Ternyata walaupun kita nggak sempat nyolati jenazah tadi, masih ada sunnah yang berikutnya, yaitu mengiringi jenazah. Itu menghibur loh Pak. Yang meninggal itu kan keluarga dari orang yang kita kenal gitu. Pas keluarganya itu meninggal, kita datang itu sangat terhibur sekali. Orang yang kita kenal gitu ya, datang Pak, datang store muka, tampakkan saya hadir gitu ya kan. Biasa pakai ngucapin kan ucapan yang sabar ya, mudah-mudahan amalan-amalan ibunya diterima oleh Allah. Itu menghibur sekali. Nanti biasanya balas yang ditimpa musibah itu, maafin kesalahan-kesalahan ibu saya ya. Iya, udah saya ikhlaskan. Itu kan agak jadi tenang. Ya. Itu nggak bawa apa-apa, seneng itu Pak datang di pemakaman. Nggak usah bawa apa-apa, udah seneng. Ya bawa, kalau mau ngasih-ngasih, nah besoknya nggak apa-apa. Ke rumahnya bawa martampol itu ya. Bawa itu. Taruh roti bakar kayak apa kayak. Besoknya aja nggak apa-apa. Pas lagi acara itu, datang orangnya aja, ya subhanallah. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Tadi saya janji mau jelasin najas ya. Hasad udah pernah dijelasin kan di sini? Lihat aja video sebelumnya. Nah sekarang nih yang najas. Najas itu gini Pak, yaitu orang yang memprovokasi pembeli supaya membeli barang itu. Contoh nih, ada toko ya, ada pelanggan datang nih, mau lagi lihat-lihat.
Ada orang ketiga datang serot muji-muji satu produk. Oh, ini barang bagus ini. Kemarin saya nemu di sana harganya segini. Oh, ini murah ini tuh. Wah, supaya terprovokasi. Bahkan sampai si pelanggan ini beli di harga yang tidak normal, harganya tinggi. Itu namanya najas. Biasanya dibayar sama yang punya toko itu. Itu pinter ngapain itu, Pak? Marketing ya. Loh iya, Pak. Sekarang marketing itu begitu, Pak. Contoh nih, Pak. Handuk 100.000. Kaos 50.000. Itu sekarang nggak zaman dipasang harga handuk 100.000, kaos 50.000. Gimana caranya? Handuk 150.000, beli handuk bonus kaos. Nipu nggak itu, Pak? Iya nggak? Kan aslinya satu-satu harganya masing-masing. Dipasanglah handuk ini 150, beli handuk gratis kaos. Iya nggak, Pak? Jadi sekali jual langsung dua-duanya gitu. Itu marketing gitu, Pak. Nah, para pedagang hendaknya belajar fikih jual beli. Jangan sampai kita ngira itu strategi penjualannya, ternyata malah penipuan. Hati-hati itu, hati-hati. Kalau pengen hati-hati, maka izin sama yang mengundang. Kalau pengen hati-hati, punten Bapak, saya izin bawa anak saya 2 misalnya, boleh tidak ya? Kalau jawab, oh silakan monggo. Kalau nggak dibalas, ya jangan bawa, Pak. Karena kadang-kadang orang sungkan mau jawab ya. Jadi yang lebih selamat tabayun. Tabayun gimana? Izin. Pak, saya, kalau tanpa izin, saya nih Pak ya, saya berhati-hati kalau tanpa izin ambil makanan buat anak saya saja. Saya ngalah. Nah, ini lebih berhati-hati ya. Nah, saya ngambil makanan yang disukain sama anak saya, ngalah Pak. Alah, nasi padang berapa sih? Anak-anak saya udah makan di situ, saya makan di nasi padang aja ya, gitu. Ya nggak mesti padang, warteg juga monggo silakan. Kalau saya lebih berhati-hati begitu. Jadi begini Pak, saya yang maksud kalau dari pihak yang menyelenggarakan tidak mengharapkan hadiah. Tapi kalau memang kita sebagai tamu undangan bawa hadiah, saya melarang tidak Pak? Tidak. Ya punten, ini kadang-kadang kan orang salah paham ya. Yang saya maksud tadi adalah dari pihak penyelenggara. Sebagaimana begini Pak, kita ngasih sedekah. Saya tanya Pak ya, boleh nggak kita ngarepin ucapan terima kasih dari orang yang tidak dikasih, yang kita kasih? Nggak boleh Pak. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Surah Al-Insan itu. Kami tidak mengharapkan balasan dari engkau, kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini fikih yang memberi sedekah. Tapi fikih yang dikasih sedekah, kita disarankan ucapan terima kasih nggak? Wajib. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang enggak terima kasih kepada manusia. Paham maksud saya Pak ya? Jadi dari sisi penyelenggara, jangan kita mengharap hadiah dari tamu undangan. Adapun dari tamu undangan, boleh tidak bawa sesuatu, bawa hadiah? Silakan. Gitu ya. Jadi maksud saya supaya tidak salah paham. Jadi apa ya bahasanya ya? Profesional semuanya. Yang penyelenggara tidak mengharap balasan, tapi dari yang tamu undangan, monggo kalau bawa hadiah, sangat senang kan? Gitu. Nah, ini akhirnya saling menjaga hati masing-masing. Gitu. Ya Allah alam bisawab, mudah-mudahan ya ini jazakallah khairan ada masukan tambahan sehingga tambah jelas kita ya. Gitu ya. Kita akhiri. Insya Allah kita masih lanjut, ini belum habis babnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.